Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana cara memilih toner Hada Labo sesuai dengan masalah kulit kamu dan jenis kulit kamu. Saat video ini dibuat, Hada Labo yang beredar di pasaran Indonesia itu ada 6 varian. Nanti kita akan bahas satu persatu dan bagaimana manfaatnya dan cocok digunakan untuk tipe kulit yang seperti apa dan masalah kulit yang seperti apa. Dari 6 ini, dia punya fungsi yang melembabkan, kemudian ada yang fungsi mencerahkan, kemudian anti-aging, ada yang sebagai eksfoliasi juga. Di sini aku cuma membahas bagaimana cara memilihnya sesuai jenis kulit. Tapi kalau kamu cari before after penggunaan produknya, mungkin kamu bisa skip aja video ini karena di sini nggak akan kamu dapatkan tentang penggunaan before dan after dari produk Hada Labo ini. Kalau kamu mau cari before afternya, mungkin kamu bisa cek di channel aku. Aku udah bahas juga beberapa toner dari Hada Labo ini untuk mengatasi masalah kulit aku. Dan di sana aku juga tampilkan hasilnya di kulit aku. Toner Hada Labo ini di produknya memang tertulis lotion karena di Jepang untuk penyebutan toner itu adalah lotion. Jadi sama aja dengan kita di Indonesia itu lotion adalah toner. Tapi kita biasanya ketika mendengar kata lotion adalah suatu produk yang memiliki konsistensi yang kental, biasanya kayak untuk kulit atau yang kita kenal sebagai body lotion. Kita biasanya menganggapnya seperti itu. Kadang kita juga bingung dengan produk dari Hada Labo ini, apakah dia termasuk moisturizer ataupun toner. Ternyata dia adalah toner, bukan moisturizer. Walaupun dia juga punya efek yang melembabkan, mungkin bisa saja menggantikan dari moisturizer. Tapi ini berlaku untuk kamu yang punya kulit yang nggak terlalu kering. Kalau kamu punya kulit yang kering, aku saranin kamu tambahkan moisturizer agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sekarang kita bahas satu persatu produknya. Yang pertama, ada seri Gokyujun. Seri Gokyujun ini ada Hada Labo Gokyujun Ultimate Light Lotion dan juga Gokyujun Ultimate Moisturizing Lotion. Nah, dia ini punya perbedaan. Kalau moisturizing lotion lebih cocok untuk kamu yang punya kulit yang kering sampai normal. Biasanya di kemasannya itu speknya warna oranye. Dan sedangkan untuk yang Gokyujun Ultimate Moisturizing Light Lotion ditujukan untuk kamu yang punya kulit berminyak. Dia ditandai dengan spek berwarna hijau di kemasannya. Jadi jangan salah pilih ketika menggunakan toner dari Hada Labo seri Gokyujun ini. Mau itu moisturizing light lotion atau moisturizing lotion, dia mengandalkan 3 kandungan hyaluronic acid. Hyaluronic acid yang digunakan ada hyaluronic acid, kemudian improved hyaluronic acid, dan nanosize hyaluronic acid. Fungsi hyaluronic acid lebih ke melembabkan kulit, di mana hyaluronic acid ini akan memberikan kelembapan dan juga mempertahankan kelembapan kulit kamu. Selain itu, hyaluronic acid ini juga punya fungsi sebagai anti-aging, di mana dia dapat memberikan efek clumping, kemudian dia dapat memperbaiki elastisitas kulit kamu dengan mempertahankan kelembapan kulit kamu tadi. Karena kunci suatu kulit yang sehat itu adalah kelembapan yang baik. Semakin baik kelembapan kulit kita, semakin baik pula dalam mengatasi penuaan dini. Jadi kelembapan ini sangat berperan penting dalam mengatasi masalah kerutan halus di kulit kita. Kemudian elastisitas kulit juga. Hyaluronic acid dapat menjaga kelembapan dan juga dapat memberikan kelembapan di kulit kamu. Kemudian improved hyaluronic acid dapat bekerja dalam waktu lama. Jadi saat kamu menggunakan hyaluronic acid, dia memiliki kerja yang cepat dan juga bisa bertahan lama dengan improved hyaluronic acid ini. Biasanya hyaluronic acid ini bekerja minimal 5 menit saat diaplikasikan, dia udah bekerja melembabkan kulit kamu. Kemudian ada nanosize hyaluronic acid, dia bekerja masuk ke dalam lapisan kulit kamu. Kerjanya itu di lapisan kulit untuk melembabkan. Jadi hasilnya tambah maksimal lagi dengan kombinasi 3 hyaluronic acid ini. Jadi apa yang akan tercapai setelah kamu menggunakan produk Hada Labo Gokyujun Ultimate Moisturizing Lotion ini? Tentunya kulit kamu akan menjadi lebih lembab lagi. Dan dengan kelembapan yang baik, kulit kamu tentunya sehat dan masalah-masalah kulit juga jarang kamu alami. Hada Labo Gokyujun ini
dia tidak mengandung alkohol sama sekali, walaupun sebelumnya formulasinya itu ada alkohol. Tapi di formula baru itu alkohol dihilangkan. Kemudian dia tidak mengandung pewarna dan juga tidak mengandung fragrance sama sekali. Sayangnya memang masih ada kandungan pengawet seperti golongan paraben di dalamnya. Tapi buat kamu yang nggak sensitif dengan kandungan paraben, aku rasa cocok-cocok aja sih kamu mau gunakan Hada Labo Gokyujin Ultimate Lotion maupun Light Lotion ini. Untuk cara pakainya, karena dia bentuknya cair, aku rasa lebih cocok digunakan ditepuk-tepukan aja di wajah. Tapi buat kamu yang suka menggunakannya dengan kapas, aku rasa cocok juga. Tinggal kebiasaan kamu aja seperti apa. Mau ditepuk-tepukan atau kamu mau gunakan kapas, itu tergantung kamu aja. Gak ada cara yang lebih efektif. Kandungan hyaluronic acid ini bisa kamu kombinasikan dengan ingredients apapun. Seperti kandungan AHA atau BHA yang bisa membuat kulit kering itu bisa berkurang. Kemudian dengan kandungan retinol, dia juga bisa mengurangi efek samping dari retinol dan juga bekerja baik dengan vitamin C ataupun dengan kandungan-kandungan yang bisa melembabkan lainnya. Dan ketika kamu mengkombinasikan hyaluronic acid dengan ingredients lainnya, dia tidak akan menimbulkan reaksi negatif sama sekali di kulit kamu. Jadi aman-aman aja untuk kamu kombinasikan dengan ingredients skincare apapun. Walaupun ketika kamu melayering suatu skincare, sebaiknya kamu lakukan pet test terlebih dahulu untuk melihat reaksinya di kulit kamu. Karena walaupun secara studi atau secara literatur itu menunjukkan tidak ada masalah ketika dicampurkan, karena kulit kita itu unik banget dan berbeda, dia bisa saja membuat kulit kamu iritasi. Jadi perlu dilakukan pet test sebelum kamu melayering suatu skincare. Toner ini bisa kamu gunakan baik pagi hari ataupun malam hari. Kamu bisa menggunakannya 2 kali sehari, mau pagi ataupun malam, atau sesuai dengan kebutuhan kulit kamu jika kamu memerlukan kelembapan. Yang bagusnya lagi, karena kandungannya itu hyaluronic acid, biasa kamu gunakan untuk usia remaja. Jadi aman banget buat kamu yang masih pelajar, karena harga Hada Labo ini juga cukup terjangkau kok untuk kantong pelajar ataupun mahasiswa. Saat kamu menggunakan toner Hada Labo Gokyujin Ultimate Light Lotion ataupun yang moisturizing lotion, boleh nggak skip moisturizer? Kalau aku pribadi, itu tergantung dari kebutuhan kulit kamu. Kalau kulit kamu itu terlalu kering dan perlu kelembapan lebih, kamu harus menambahkan moisturizer. Kalau kamu punya kulit yang berminyak dan nggak perlu moisturizer yang berlebihan, aku rasa dengan menggunakan Hada Labo Gokyujin Ultimate Light Lotion itu sudah cukup kamu gunakan. Jadi ini tergantung lagi masalah kulit kamu, dan nggak bisa disamakan antara kulit aku dan kamu. Bisa saja di aku perlu moisturizer yang lebih, tapi di kulit kamu enggak. Karena kita punya kulit yang berbeda-beda dan ini unik banget, dan nggak ada yang sama di dunia ini. Karena nggak ada kandungan acid, aku rasa dia nggak akan menimbulkan beruntusan di kulit kamu. Mungkin ketika kamu mengalami beruntusan, ada beberapa kandungan di dalam toner ini yang bisa menyebabkan masalah tersebut. Yang kedua, kita bahas Hada Labo Zeroyun Ultimate Whitening Lotion. Dari namanya aja kamu udah tahu bahwa produk ini untuk mencerahkan kulit dan cocok banget untuk kamu yang memiliki kulit yang kusam, kemudian masalah hiperpigmentasi dan juga bekas jerawat. Di Hada Labo Zeroyun ini, dia menggunakan kombinasi antara alpha-arbutin dan juga kandungan vitamin C. Vitamin C yang digunakan adalah turunan vitamin C berupa magnesium ascorbyl fosfat. Nanti kita bahas kegunaannya dan cocoknya untuk masalah seperti apa. Alpha-arbutin merupakan ingredient pencerah yang efeknya sama dengan hidroquinone karena dapat mencegah terbentuknya melanin di kulit kita. Walaupun alpha-arbutin ini punya mekanisme kerja yang sama dengan hidroquinone, tapi dia tidak memberikan efek negatif sama sekali di kulit kamu. Jadi aman banget untuk kamu gunakan. Karena hidroquinone ini sudah tidak diizinkan digunakan di dalam skincare. Terutama untuk kamu yang lagi hamil, biasanya dikontraindikasikan untuk kamu. Tapi hidroquinone ini masih diizinkan digunakan atas resep dokter dan juga dalam pengawasan dokter. Karena hidroquinone ini sangat cocok digunakan untuk masalah hiperpigmentasi dan merupakan pilihan terapi utama untuk mengatasi hiperpigmentasi yang parah. Kandungan selanjutnya itu ada kandungan vitamin C berupa magnesium ascorbyl fosfat. Magnesium ascorbyl fosfat ini adalah turunan vitamin C yang stabil walaupun kerjanya itu tidak seefektif ascorbic acid atau L-ascorbic acid dalam bentuk vitamin C murni. Walaupun
dia juga memiliki efek yang sama dengan vitamin C murni. Seperti untuk meningkatkan produksi kolagen di kulit kamu, untuk mencerahkan, dan juga untuk antioksidan. Magnesium ascorbyl fosfat ini dia larut dalam air sehingga sangat mudah untuk diformulasi dalam skincare dan tentunya stabil. Karena vitamin C murni itu agak susah diformulasi dalam skincare karena kestabilannya. Ketika dia tidak stabil, dia menjadi teroksidasi. Nah, proses oksidasi inilah yang menyebabkan iritasi di kulit kita. Biasanya, kalau sudah teroksidasi, warna vitamin C itu akan berubah menjadi kuning. Ketika dia berubah menjadi kuning, sebaiknya tidak kamu gunakan lagi. Kalau kamu menggunakan ascorbic acid atau L-ascorbic acid yang dikenal juga sebagai vitamin C murni. Tapi saat kamu menggunakan turunannya, dia stabil dan juga tidak menimbulkan iritasi di kulit kita. Selain dia punya kelebihan yang mudah diformulasi. Jadi saat dicampurkan dalam skincare itu mudah banget. Magnesium ascorbyl fosfat ini juga cocok untuk kamu yang punya kulit sensitif. Karena dia tidak menimbulkan pengelupasan di kulit. Berbeda dengan ascorbic acid yang mempunyai efek pengelupasan di kulit. Karena si ascorbic acid ini dia sifatnya asam, jadi mengelupas kulit. Tapi di turunannya itu enggak, jadi kamu nggak perlu khawatir kulit kamu itu menjadi mengelupas saat kamu menggunakan magnesium ascorbyl fosfat. Nggak cuma meningkatkan produksi kolagen ataupun mencerahkan, magnesium ascorbyl fosfat ini punya efek yang melembabkan di kulit kamu. Dia juga bisa menenangkan kulit kamu, terutama saat kamu mengalami masalah jerawat. Jadi dia efektif banget untuk mengatasi masalah jerawat. Terutama kamu yang cocok ya dengan kandungan vitamin C untuk mengatasi masalah jerawat. Kalau aku, jujur untuk masalah jerawat ini, di kulit aku nggak begitu cocok dengan kandungan vitamin C. Di kulit aku, vitamin C ini lebih ke mencerahkan aja. Walaupun aku hanya menggunakan turunannya saja. Karena aku sensitif dengan ascorbic acid. Biasanya ketika aku menggunakan produk yang ada kandungan ascorbic acid yang murni, dia akan membuat kulit aku kemerahan dan terasa gatal banget. Walaupun sebenarnya ascorbic acid itu lebih baik dibandingkan dengan turunan. Kekurangan Hada Labo Cerulean Ultimate Whitening Lotion ini, dia masih ada kandungan paraben, hampir sama dengan kandungan toner dari Hada Labo lainnya. Tapi kalau kamu nggak sensitif dengan kandungan paraben, aku rasa nggak masalah sih kamu gunakan produk ini. Terutama dari efek mencerahkan magnesium ascorbyl fosfat dan juga arbutin yang ada di dalam toner ini. Bagaimana dengan layering skincare lain? Apakah boleh? Sebenarnya dari kandungannya itu masih aman-aman aja untuk kamu kombinasikan dengan skincare lain. Tapi untuk kamu yang punya kulit sensitif, cukup harus berhati-hati ketika melayering toner ini dengan ingredients lain terkait dengan kandungan magnesium ascorbyl fosfat. Walaupun dia stabil dan jarang mengakibatkan iritasi, tapi pada beberapa orang mungkin saja dapat menimbulkan iritasi yang ringan saat mengkombinasikan dengan produk lain. Karena magnesium ascorbyl fosfat ini pada akhirnya juga akan dirubah menjadi ascorbic acid di kulit kita. Jadi kemungkinan terjadi iritasi itu mungkin ada walaupun tidak sebesar penggunaan ascorbic acid. Toner yang selanjutnya dari Hada Labo ada Hada Labo Gokyujun Alpha Ultimate Anti-Aging Lotion. Dari namanya aja kamu udah tahu bahwa produk ini lebih ke masalah anti-aging dan cocok banget digunakan untuk kamu yang berusia di atas 20 tahun. Karena pada usia-usia di atas 20 tahunan kita memerlukan kandungan yang dapat meningkatkan produksi kolagen di kulit kita. Karena pada usia di atas 20 tahunan produksi kolagen itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Di dalam toner Hada Labo ini ada 3 kandungan yang bersifat sebagai anti-aging. Mulai dari kandungan kolagen, kemudian ada derivat retinol atau turunan retinol, dan juga ada improve hyaluronic acid yang akan melembabkan dan sekaligus punya manfaat anti-aging. Tentunya, toner ini dapat mengatasi masalah garis-garis halus, kemudian untuk mengencangkan kulit, dan juga dapat mencegah penuaan dini di kulit kamu. Kita akan bahas kandungan masing-masing yang ada di dalam toner ini. Yang pertama, ada kandungan hyaluronat. Di sini ada 2 kandungan hyaluronat. Yang pertama ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat, dia berfungsi untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembapan kulit kamu. Dengan mempertahankan kelembapan kulit, dia akan memberikan efek anti-aging yang kuat, sehingga kulit kita juga tidak mudah berkerut dan juga dapat mencegah penuaan dini. Sodium hyaluronat ini bekerja mengisi celah antara kolagen dan juga elastin di kulit kita. Dimana ketika dia mengisi celah-celah tersebut, dia akan membuat kulit kamu menjadi lembab dan juga mencegah kekeringan di kulit kamu. Tentunya, dia juga dapat mencegah supaya kulit kamu tidak mengelupas. Untuk ACHA, dia dapat
dapat mempertahankan kelembapan kulit kamu, dan dia mampu menahan 2 kali lipat air yang ada di kulit. Sehingga penguapan di kulit kamu bisa dipertahankan dan kulit kamu akan tetap lembab dengan keadanya kandungan ini. Dan tentunya apapun hyaluronic acid ini fungsinya adalah melembabkan dan juga anti-aging. Kemudian kita bahas kandungan retinolnya. Di sini dia menggunakan derivat retinol atau turunan retinol. Turunan retinol yang digunakan adalah ester retinol berupa retinil palmitat. Retinol palmitat ini tipenya adalah eksfoliator, artinya dia dapat meningkatkan regenerasi kulit, mengganti sel kulit kamu yang rusak dengan sel kulit yang baru yang lebih sehat. Selain itu, setelah terjadinya eksfoliasi di kulit kamu dengan retinol palmitat ini, dia akan membuat kulit kamu menjadi lebih cerah. Apalagi ketika kamu punya kulit yang belang dan terjadi proses eksfoliasi ini, kulit kamu warnanya akan menjadi rata. Selain itu, retinol palmitat ini adalah anti-aging, di mana dia dapat memperkuat kulit kamu dan juga dapat mencegah kulit kamu dari penuaan dini. Retinol palmitat ini lebih mild dibandingkan dengan retinol karena dia merupakan ester dari retinol. Jadi dia di bawah dari retinol lain. Makanya dia lebih aman dan jarang sekali menimbulkan efek samping yang seperti disebabkan oleh retinol. Walaupun reaksi ini mungkin saja terjadi karena setelah terbentuknya retinol palmitat, dia akan dirubah menjadi retinol. Dan ada rantai selanjutnya yang akan menjadi retinoic acid. Dan aku juga agak bingung mengatur bahasanya supaya kalian mengerti tentang reaksi ini. Jadi kita skip aja. Yang penting dia bekerja dengan enzim-enzim tertentu di kulit dan diubah menjadi retinol. Dan selanjutnya diubah menjadi retinoic acid di kulit kita. Karena dia ada golongan ester dan paling rendah dibandingkan dengan retinol, jadi efeknya itu lumayan lama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi kamu perlu kesabaran lebih ketika menggunakan retinol palmitat ini. Tapi selama kamu menggunakannya secara teratur, dia akan memberikan efek yang maksimal dalam mengatasi masalah anti-aging di kulit kamu. Karena dia ada kandungan retinol palmitat, aku rasa walaupun dia mild, sebaiknya kamu nggak gunakan produk ini setiap hari. Cukup kamu gunakan 2-3 kali dalam seminggu aja, itu udah cukup banget dalam penggunaan retinol sebagai anti-aging. Kalau kamu mau menggunakannya setiap hari, kamu harus pastikan kulit kamu sudah terbiasa dengan kandungan retinol. Karena efek samping dari retinol ini biasanya akan membuat kulit kamu menjadi kering. Untuk kamu yang pemula, jika mau menggunakan retinol palmitat ini, kamu harus menggunakannya bertahap. Misalkan, pertama, kamu gunakan 1 minggu sekali dulu. Setelah kamu ngerasa cocok dengan kandungannya, gak ada reaksi negatif di kulit kamu bisa naikkan 2 kali dalam seminggu. Begitu pula seterusnya. Kalau kamu mau gunakan setiap hari, ya sampai kamu bisa menggunakannya setiap hari. Tapi kalau kamu mau menggunakannya 2-3 kali dalam seminggu aja, kamu stop di 2-3 minggu itu aja. Kandungan yang perlu kamu hindari ketika menggunakan toner ini adalah kandungan asid yang bisa mengeksfoliasi juga, terutama seperti AHA, BHA, dan kandungan-kandungan lain yang dapat meningkatkan regenerasi sel kulit. Seperti penggunaan scrub itu juga kamu harus hati-hati dan jangan menggunakan kandungan retinol setelah kamu melakukan scrubbing. Untuk mengurangi efek keringnya, walaupun ini adalah golongan ester dari retinol, kamu perlu menambahkan kandungan moisturizer agar kamu tidak mendapatkan efek kering dari penggunaan toner ini. Walaupun sebenarnya ketika diformulasi, si Hada Labo ini juga pasti ada kandungan moisturizer di dalamnya. Buat kamu yang sensitif atau kulitnya itu kering banget dan perlu kelembapan yang lebih, menggunakan moisturizer tambahan itu penting banget buat kamu. Jika muncul reaksi iritasi atau rasa panas dan gatal, mending kamu hentikan aja karena mungkin kamu nggak cocok dengan kandungan yang ada di dalamnya. Dan sebelum kamu menggunakan toner ini, sebaiknya kamu lakukan pet test terlebih dahulu, biar kamu tahu bagaimana reaksinya di kulit kamu. Jika tidak ada reaksi negatif, kamu bisa melanjutkannya. Jangan lupa untuk melakukan pet test itu minimal 24 jam sampai 48 jam. Kamu bisa cari di video lain untuk melakukan pet test ini seperti apa. Selanjutnya, kita bahas produk exfoliating toner dari Hada Labo. Ada Hada Labo Tamago Hada Mild Filling Lotion. Nah, dari namanya aja, dia adalah eksfoliator dan tentunya efeknya itu mild. Di sini dia mengandalkan kandungan berupa PHA, yaitu gluconolactone.
Gluconolactone sangat cocok untuk kamu yang punya kulit sensitif dan ingin menggunakan eksfoliasi. Selain dia mengeksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kamu dan menggantinya dengan sel kulit yang baru, gluconolactone ini juga punya efek yang melembabkan. Jadi kamu nggak perlu khawatir ketika menggunakan PHA ini, kulit kamu menjadi kering karena dia punya efek yang melembabkan. Berbeda dengan PHA yang tidak memiliki efek melembabkan sama sekali. Ketika dia mengeksfoliasi kulit dan pada akhirnya dia dapat meratakan warna kulit kamu. Sehingga cocok banget buat kamu yang mengalami kulit yang kusam atau mengalami bekas jerawat ataupun hiperpigmentasi. Tapi hasilnya ini bertahap karena kamu menggunakan eksfoliasi yang mild. Kalau kamu ingin efek yang lebih lagi, kamu bisa menggunakan AHA untuk kulit yang kering dan PHA untuk kulit yang berminyak. PHA ini cocok banget kalau kamu sensitif dengan kandungan AHA ataupun PHA. Pada saat kamu pakai, dia juga nggak menimbulkan reaksi tingling seperti kamu menggunakan AHA ataupun PHA. Ternyata gluconolactone ini juga punya efek antibakteri yang ringan, terutama untuk mengatasi masalah jerawat. Walaupun hasilnya itu bertahap, nggak seperti pada BHA. Karena si gluconolactone ini punya molekul yang besar, jadi penetrasinya ke kulit juga nggak seperti pada BHA yang bisa masuk ke dalam pori-pori kulit kita. Jadi gluconolactone ini memang bisa untuk jerawat, tapi yang ringan aja sih kayaknya. Kalau kamu pernah menggunakan produk dengan kandungan PHA untuk mengatasi masalah jerawat, ayo komentar di bawah bagaimana hasilnya di kulit kamu. Apakah memang benar dia punya efek untuk mengatasi masalah jerawat selain sebagai eksfoliasi? Sayangnya, kamu harus cukup hati-hati menggunakan kandungan PHA ini bersamaan dengan kandungan lain. Walaupun dia bisa dikombinasikan dengan retinol, dengan vitamin C, ataupun kandungan lainnya. Tapi, dia harus diformulasi dalam suatu skincare agar memberikan efek yang lebih maksimal. Kalau kamu menggunakan skincare yang lain, aku rasa kamu harus cukup hati-hati. Bukannya nggak boleh, tapi kita waspada aja ketika mengkombinasikan atau melayering suatu skincare. Dan jangan lupa lakukan pet test dulu sebelum kamu ngelayering skincare kamu. Kandungan selanjutnya ada tranexamic acid yang bisa digunakan untuk mencerahkan wajah. Biasanya, aku yang bekerja di rumah sakit, tranexamic acid ini digunakan untuk mencegah pendarahan. Ternyata, pada saat dilakukan uji di sebuah rumah sakit, orang-orang yang mendapatkan terapi tranexamic acid ini mengalami pencerahan kulit. Dari situlah awal tranexamic acid ini digunakan untuk pencerah. Walaupun awalnya dia digunakan untuk mencegah pendarahan dan juga untuk mengurangi pendarahan. Seperti yang aku sebutkan tadi, tranexamic acid ini dapat mencerahkan kulit kamu dan dia juga dapat memudahkan bekas jerawat. Kalau dari ingredientsnya, si toner ini lebih ke arah humectant. Jadi buat kamu yang punya kulit kering, aku rasa kamu maksimalkan di moisturizer untuk mendapatkan kelembapan yang lebih maksimal. Atau paling tidak di serumnya kamu gunakan kandungan yang melembabkan. Terutama juga bisa mengurangi efek eksfoliasi, walaupun eksfoliasi dari PHA ini sangat ringan. Toner ini bisa kamu gunakan setiap hari karena dia mild, tapi karena eksfoliasi aku rasa kamu cukup gunakan 2-3 kali dalam seminggu, itu udah cukup banget untuk mengeksfoliasi kulit kamu. Karena kita nggak perlu juga sih melakukan eksfoliasi itu setiap hari. Dan sebaiknya digunakan di malam hari. Walaupun si gluconolactone ini atau si PHA ini tidak membuat kulit kita sensitif dengan cahaya matahari seperti pada penggunaan AHA ataupun BHA. Karena tetap aja walaupun mild, dia tetap memberikan efek eksfoliasi di kulit kita. Jadi memang ada kemungkinan kecil kulit kita itu sensitif dengan cahaya matahari walaupun dia memiliki efek yang mild tadi. Kemudian apakah bisa purging saat menggunakan PHA ini? Mungkin saja bisa karena ada proses eksfoliasi tadi saat kita menggunakan toner ini yang ada kandungan gluconolactone-nya. Kalau kamu takut dengan efek purging ini, kamu bisa menggunakannya secara bertahap dulu. Kemudian naikkan penggunaannya 2 kali dalam seminggu dan seterusnya sampai kamu bisa menggunakan setiap hari. Atau kamu hentikan di 2-3 kali dalam seminggu saja. Itu tergantung kebutuhan kulit kamu lagi. Oleh cara pakainya, karena ini exfoliating toner, kamu bisa menggunakan 2 cara sama seperti toner yang lain. Yang pertama, kamu bisa menggunakan kapas. Kalau kamu menggunakan kapas, kamu juga melakukan physical exfoliant, di mana kapas ini juga akan memaksimalkan dari pengangkatan sel kulit mati di kulit kamu. Kelebihannya saat menggunakan kapas juga kotoran-kotoran yang disebabkan oleh residu dari sunscreen, kemudian residu dari
Facial wash yang kamu gunakan itu bisa terangkat dengan maksimal. Kekurangannya memang kamu yang mencintai lingkungan, penggunaan kapas ini sebaiknya kamu hindari. Dan kalau kita lagi hidup minimalis, aku rasa penggunaan kapas ini gak terlalu penting buat kamu. Cara kedua, kamu bisa tuangkan aja langsung ke telapak tangan kamu ratakan, kemudian kamu tap-tapkan aja secara lembut di kulit kamu sampai dia menyerap dengan maksimal. Tentunya dengan cara di tap-tapkan ini lebih hemat, kamu nggak memerlukan kapas, dan lebih go green deh. Dan kekurangannya, kamu harus pastikan dulu tangan kamu itu bersih sebelum kamu menggunakan tonernya. Untuk aromanya, dia itu khas chemical, jadi khas sekali aroma dari gluconolactone-nya. Karena si toner Hada Labo Tamago Hada Mild Filling Lotion ini tidak mengandung parfum sama sekali. Untuk mencegah terjadinya iritasi, walaupun kandungan pH ini sangat jarang menimbulkan iritasi, jangan lupa untuk melakukan pet test terlebih dahulu di kulit kamu. Dan untuk kekurangan dari toner Hada Labo Tamago Hada Mild Filling Lotion ini masih ada kandungan paraben seperti pada toner-toner Hada Labo lainnya. Selanjutnya, kita bahas Hada Labo Gokyujun Premium Lotion. Ini cocok banget untuk kamu yang mau melakukan deep hydrating atau memerlukan kelembapan yang berlebih di kulit kamu. Hada Labo Gokyujun Premium ini mengandalkan 5 hyaluronic acid untuk melembabkan dan mempertahankan kelembapan kulit kamu. Aku sudah review secara lengkap Hada Labo Gokyujun Premium ini. Kamu bisa klik di link description yang ada di atas sini untuk menonton video review lebih lengkapnya. Di sini mungkin aku nggak akan bahas terlalu banyak. Kamu bisa tonton langsung di video yang telah aku buat biar pembahasannya lebih mendalam lagi dan kamu bisa lihat hasilnya di kulit aku seperti apa. Toner ini fungsinya sebagai hydrating toner, jadi cocok banget untuk melembabkan kulit. Selain digunakan untuk melembabkan, tentunya hyaluronic acid ini juga punya efek anti-aging, di mana dia akan melembutkan dan juga menghaluskan kulit kamu sekaligus. Sangat cocok digunakan sebagai pre-moisturizing sebelum kamu menggunakan moisturizer, karena dia akan membantu melembabkan lebih lagi si moisturizer kamu. Dan toner ini sangat cocok dikombinasikan dengan skincare lain, baik itu dengan kandungan acid, kandungan vitamin C. Kamu bebas menggunakan dengan ingredients lain tanpa khawatir menimbulkan reaksi negatif di kulit kamu. Sekarang aku akan bahas beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan di video-video aku saat membahas produk Hada Labo ini. Apakah toner Hada Labo itu mengandung alkohol? Dulu formulasi dari Hada Labo ini memang ada kandungan alkoholnya, tapi formula baru sudah tidak ada kandungan alkohol. Jadi aman banget buat kamu yang menghindari kandungan alkohol dalam skincare atau kamu yang sensitif dengan kandungan alkohol. Apakah toner Hada Labo ini cocok untuk kulit sensitif? Aku rasa cocok-cocok aja, terutama untuk hyaluronic acid, kemudian yang alpha arbutin dan ascorbyl fosfat. Tapi kamu harus hati-hati kalau kamu sensitif dengan kandungan ascorbyl fosfat yang merupakan turunan vitamin C. Sedangkan untuk Tamago Hada Mild Filling Lotion itu aman banget buat kulit sensitif. Untuk yang alpha anti-aging lotion, kamu harus hati-hati sih sebenarnya. Walaupun dia merupakan turunan ester dari retinol, pada akhirnya juga akan diubah menjadi retinol. Apakah toner Hada Labo ini bisa kamu gunakan setiap hari? Tentu saja bisa. Walaupun aku menyarankan kalian terutama untuk kandungan yang eksfoliasi, yang Tamago Hada, dan juga yang Alpha Ultimate Anti-Aging Lotion karena ada kandungan retinol, sebaiknya tidak digunakan setiap hari. Cukup 2-3 kali dalam seminggu aja itu udah cukup kamu gunakan. Apakah toner Hada Labo ini cocok untuk kulit berminyak? Tentu saja kamu harus perhatikan kandungannya. Untuk seri Gokyujun, kamu pilih yang light lotion yang tentunya diformulasi untuk kulit yang berminyak karena dia lebih ringan. Kemudian untuk yang premium, walaupun sebenarnya ditujukan untuk kulit kering, itu cocok juga digunakan untuk kamu yang punya kulit berminyak. Kandungan whitening dan juga alpha anti-aging lotion juga bisa digunakan untuk kulit berminyak. Kemudian yang banyak juga kalian tanyakan di komentar aku pada produk Hada Labo ini, berapa lama efeknya di kulit kita? Untuk efek di kulit kita itu tergantung dari ingredients yang kita gunakan. Untuk hyaluronic acid, dia bekerja sangat cepat. Biasanya 10-15 menit udah bekerja di kulit kita untuk melembabkan. Tapi untuk anti-agingnya, kamu memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian untuk alpha arbutin dan magnesium ascorbyl fosfat, biasanya memerlukan waktu minimal 2 bulan. Retinil palmitat juga memerlukan waktu yang lebih lama. Biasanya 3 bulan baru kamu mendapatkan hasil yang baik untuk kulit kamu. Jadi tergantung dari ingredients yang kamu gunakan. Kemudian untuk PHA, biasanya 3 minggu kamu bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian
Kemudian bagaimana cara menggunakan toner Hada Labo ini? Kamu bisa menggunakannya dengan cara langsung ditep-tepkan di wajah kamu, atau kamu menggunakan kapas. Kamu sesuaikan aja dengan kebiasaan kamu seperti apa. Karena aku rasa mau menggunakan kapas ataupun mau ditep-tepkan langsung itu sama efektifnya kok. Gak ada yang lebih efektif. Tapi pasti ada kekurangan di tiap metode-metode yang kamu gunakan. Apakah toner Hada Labo ini bisa kamu kombinasikan dengan skincare lain? Tadi aku udah bahas di tiap-tiap produknya. Kamu bisa kombinasikan dengan kandungan apa saja dan kandungan apa saja yang perlu kamu hindari saat menggunakan toner dari Hada Labo ini. Aku rasa itu udah lengkap banget. Sekarang aku akan simpulkan dari ke-6 toner Hada Labo ini cocoknya digunakan untuk masalah seperti apa. Untuk melembabkan, kamu bisa menggunakan Hada Labo Gokyujun Ultimate Lotion ataupun Light Lotion. Kemudian yang seri premium tentunya sangat baik untuk melakukan deep hydrating, terutama kamu yang punya kulit kering. Untuk mencerahkan, kamu pilih Hada Labo Siroyun Ultimate Whitening Lotion. Kemudian untuk anti-aging, terutama untuk kamu yang berusia di atas 20 tahunan, kamu bisa memilih Hada Labo Gokyujun Alpha Ultimate Anti-Aging Lotion. Dan untuk eksfoliasi kulit, tentunya saat dilakukan eksfoliasi bisa mengatasi masalah jerawat dan juga masalah kulit yang kusam dan hiperpigmentasi. Kamu bisa menggunakan Hada Labo Tamago Hada Mild Filling Lotion. Jadi itu tadi bagaimana cara memilih toner Hada Labo sesuai dengan kebutuhan dan masalah kulit kamu. Jika kamu berminat untuk membeli salah satu di antaranya, aku udah taruh link pembelian di description box di bawah. Seperti biasanya tinggal kamu klik aja, kamu udah ketemu all shop yang jual produk tersebut. Jika kamu mau berbagi bagaimana pengalaman kamu menggunakan toner dari Hada Labo ini, ayo tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sebenarnya aku nggak pernah pakai semuanya. Aku pernah pakai Hada Labo Gokyujun Ultimate Lotion karena aku salah beli. Akhirnya aku pakai aja. Kemudian aku pakai yang Hada Labo Premium dan juga Hada Labo Tamago Hada Mild Filling Lotion. Itu sih yang pernah aku pakai. Sebenarnya dari zaman kuliah dulu, aku juga udah pakai, ternyata nggak cocok di kulit aku sih Hada Labo ini. Ternyata sekarang setelah aku coba lagi, cocok-cocok aja di kulit aku. Mungkin dulu aku salah memilih variannya untuk kulit aku. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.